kita membentuk atau membuat sistem baru dengan jejak lacak yang pasti, dengan produk-produk yang premium, antara lain Saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, kita tahu bahwa program pembangunan dalam kaitan dengan surat menyurat tentunya banyak hal yang dibangun atau kita tahu persis tentang kondisi real bagaimana kehadiran eksistensi kantor pos di Republik ini. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dari sejarahnya kantor pos itu hadir jauh sebelum Republik ini ada. Untuk itu banyak hal tentunya ada pihak per pihak yang harus bergotong royong, bergandeng tangan dalam kaitan dengan pembangunan Republik ini. Hadir hari ini akan kita berbicara khusus tentang bagaimana dukungan real pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang siap untuk memberikan penjelasan publik terkait dengan informasi-informasi pembangunan selanjutnya khusus di NTT. Hadir pagi ini di samping saya Bapak Kepala Cabang Kantor Pos Kupang, Bapak Sulaiman Arif akan siap memberikan penjelasan terkait dengan tupoksi yang diemban selama ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Siap. Kita tahu bahwa memang selama ini masyarakat Indonesia umumnya sudah sangat menyatu dengan kehadiran PT Pos Biro di Indonesia. PT Pos Biro ini yang dulunya kita tahu bahwa terkait dengan surat menyurat atau pengiriman berbagai macam hal itu melekat sekali dengan kantor kita. Dan dalam kaitan dengan itu perkembangan dari zaman ke zaman tentunya ada perubahan dan kita selalu fleksibel dalam menjawab tantangan kebutuhan itu. Dan hari ini kita bahas khusus tentang bagaimana satu kegiatan di mana RRI juga adalah penentu atau gerak pembangun informasi di Republik ini memasuki usia yang ke-75 tahun. Dan kantor kita juga diberi kesempatan untuk bergening bagaimana untuk memotivasi masyarakat tetap mendekatkan diri dalam kaitan mencapai pembangunan. Suara Bapak tentunya masyarakat NTT perlu tahu bahwa kehadiran diri kita seperti apa. Suara Bapak saya. Baik, terima kasih. Tanpa disadari, pos melayani Nusantara ini sudah berusia 274 tahun. Ya, 274 tahun. Jadi sebelum kita merdeka, proses distribusi surat menyurat itu sudah dilaksanakan. Jadi usianya sampai dengan posisi bulan Agustus, tepatnya tanggal 26 Agustus 2020 itu usia pos melayani Nusantara itu sudah 274 tahun. Begitu lamanya, begitu tuanya. Ya. Jadi layanan yang kita kenal dulu dengan surat menyurat yang sangat sederhana, ya dengan antaranya bisa jadi melalui kuda, melalui sepeda motor, melalui sepeda, bahkan dulu kita kenal dengan burung merpati pos adalah salah satu andalan untuk distribusi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, Pos dan Giro mulai berusaha untuk bangkit, mulai berusaha untuk berganti baju, berusaha untuk meningkatkan kehadirannya di bumi Nusantara ini dengan berbagai macam jenis layanan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat secara keseluruhan. Jadi yang dulu kita kenal dengan surat menyurat, lalu dengan kehadiran distribusi logistik antar pulau misalkan, lalu ada pelayanan jasa keuangan yang sungguh luar biasa berkembang hingga saat ini. Sehingga PT Pos Indonesia juga berusaha untuk berbenah diri untuk meningkatkan layanan termasuk dengan produk-produk yang ditawarkan secara customize, secara baik kepada pelanggan, kepada customer, sehingga kita berharap customer tetap mencintai PT Pos Indonesia. Ya. Terkait dengan pos melayani Nusantara 274 tersebut, saya dalam hal ini Kantor Pos Kupang menjajaki kerjasama kemitraan strategis dengan RRI Kupang. Kita mencoba menggali potensi sejauh mana para pendengar RRI di samping mendengarkan informasi yang disampaikan oleh RRI dan berapa banyak ketersebaran
pelanggan RRI di Provinsi NTT, bisa jadi juga secara nasional. Sehingga POS punya kepentingan untuk bisa melakukan kerjasama bersama dengan RRI dengan harapan tadi animo masyarakat terhadap pendengar RRI juga menjadi customernya PT Pos Indonesia dalam hal ketersebaran informasi. Kami bisa memanfaatkan RRI untuk sebagai media promosi, memasang spot iklan dan lain-lainnya, sehingga jangkauan RRI mengudara sampai kepada pendengar. Itulah informasi atau promosi yang bisa kami lakukan kepada para masyarakat. Itu tujuannya, sehingga kita melakukan pendekatan dan diterima, diinisiasi dengan baik oleh PT Pos Indonesia dan RRI dengan kita lakukan program namanya Kuis Merah Putih. Kuis Merah Putih itu berisi pertanyaan, kuesioner terkait dengan program RRI sendiri, produknya PT Pos Indonesia, apakah diketahui khalayak ramai apa tidak. Nah, itu tujuannya kami lakukan kerjasama bersama RRI selama 1,5 bulan untuk menghimpun jawaban respon dari para pendengar RRI, lalu nanti di mapping kira-kira sejauh mana pendengar itu memanfaatkan jasa RRI, sambil kami memanfaatkan untuk melakukan promosi ke dalam. Apakah memang selama ini pihak kita PT Pos ini sudah semacam ada kerjasama tahunan dengan RRI, atau memang karena terkait dengan momental itu? Iya, memang ini baru kali pertama. Baru terang bahwa PT Pos Indonesia baru kali pertama ini melakukan kerjasama dengan RRI. Tetapi saya sudah sampaikan kepada manajemen RRI, ini langkah awal bagi kita di tahun 2020. Bisa jadi di tahun-tahun mendatang kita bisa tetap sinergi, bisa lakukan kemitraan strategis lagi dengan program lain yang menyentuh langsung dengan pelanggannya PT Pos, customer-nya PT Pos dan pendengarnya RRI. Lalu juga ada cikal bakal terkait dengan kehadiran kita PT Pos Indonesia, mana bahwa perusahaan ini hadir di Republik ini sejak zaman VOC, betul. Di mana waktu itu buruh merpati itu yang disiapkan untuk dia sebagai pengantar surat, dan itu luar biasa sampai saat itu sejarahnya kita ikut itu luar biasa ya. Apakah memang selama ini terkait dengan perkembangan zaman yang sudah sangat-sangat maju, banyak informasi sekarang dengan kehadiran Telkomsel, banyak pihak yang hanya SMS saja sudah tiba, tetapi kita tidak ketinggalan zaman. Tetap kita up to date, lalu berbaur dengan kemajuan itu, lalu kita juga program kita tetap relevan. Salah satunya juga sekarang perusahaan kita ini kan terkait dengan tadi cash, orang bisa membayar ke bank apa melalui kita juga. Ini desainnya seperti apa sampai kita betul-betul menyatu dengan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik. Memang PT Pos Indonesia hanya ada 2 cara, terhindar dari kematian atau mati, gitu ya. Dengan tingkat persaingan kompetisi yang luar biasa di dewasa ini. Karena terus terang bahwa pesaing PT Pos Indonesia sungguh luar biasa subur, karena setelah Undang-Undang Pos nomor 6 dicabut, begitu leluasanya orang penetrasi pasar terkait dengan pasarnya pos, terutama logistik, kiriman kurir, kiriman termasuk dengan jasa keuangan. Oleh karena itu PT Pos Indonesia mulai melakukan pembenahan. Pertama terkait dengan jasa layanan kurir dan logistik. Kita meningkatkan pengiriman surat yang dulu kita hanya kenal dengan kirim memakai perangko saja, ya dengan surat kilatnya. Itu waktu tempuhnya tidak bisa kita deteksi dengan betul. Sehingga masyarakat menghendaki kiriman saya harus cepat sampai. Dan kiriman saya itu juga harus saya bisa tahu, saya harus bisa lacak kiriman saya sudah sampai sejauh mana kiriman itu berada. PT Pos Indonesia berusaha untuk keluar dari itu. Kita membentuk atau membuat sistem baru dengan jejak lacak yang pasti, dengan produk-produk yang premium, antara lain Pos Express. Pos Express itu kita janji untuk kiriman dokumen H+1, barangnya harus sudah sampai. Lalu kita kasih waktu yang agak sedikit lebih panjang dari H+1 menjadi H+4 maksimal dengan produk namanya Pos Kilat Khusus. Jadi 4 hari kiriman itu sudah sampai di pelanggan.
itu dengan jejak lacak yang transparan, yang bisa dikendalikan atau bisa diketahui oleh masing-masing pelanggan pada saat dia mengirimkan atau memposkan kirimannya di kantor pos terdekat. Yang berikut untuk logistik, kita siapkan jasa transporter satu. Angkutan kita untuk distribusi kiriman lokal NDT itu PT Pos siap dengan berbagai jenis kiriman apa saja, barang apa saja dapat dikirim melalui PT Pos Indonesia. Lalu ketiga di jasa keuangan. Jasa keuangan juga kita tidak mau mati begitu saja. Para customer kita yang sebelum dulunya orang mengenal dengan Wesel Pos. Jadi Wesel Pos yang dulu dikirim, banyak orang-orang yang terkenal sekarang dulu memakai jasa Wesel Pos. Tapi sekarang tidak bisa kita memakai Wesel Pos secara manual. Barang yang kita kirim sampai ke kantor tujuan, diterima penerima, baru uangnya diambil. Sekarang kita tingkatkan sistemnya dengan cara kita pakai Wesel Pos instan. Wesel Pos instan itu secepat SMS. Jadi para pelanggan yang mau mengirimkan uang kepada sanak saudaranya tinggal datang di loket kantor pos, dia akan mengirimkan uangnya, nanti dikasih nomor transaksi pusat, nomor PIN-nya, langsung SMS kepada penerima bahwa uangnya sudah dikirim. Pada saat itu juga setelah SMS diterima oleh penerima, uangnya dapat dicairkan di kantor pos. Itu salah satu modernisasi jasa layanan di bidang remiten. Yang kedua, Wesel Pos Cash to Account. Bagi mereka yang punya rekening di bank, dia tidak punya kesempatan atau punya banyak waktu untuk keluar mengambil uang tunainya di kantor pos, Wesel itu dikirim oleh pengirim oleh orang tuanya langsung ke rekening yang bersangkutan. Nah, itu juga sudah kita layani. Jadi tidak semata-mata hanya secara tunai to tunai, cash to cash, tetapi bisa juga cash to account. Kita kirim cashnya melalui PT Pos Indonesia, di loket kantor Pos Indonesia, nanti masuk ke rekening bank. Itu seperti itu. Lalu berbagai setoran-setoran angsuran finance. Di situ ada FVF, ada BAF, Multi Finance, Indovision dan segala macam. Silakan menyetornya melalui kantor pos terdekat. Nah, itu kira-kira jenis layanan yang memang sekarang lagi kita tingkatkan sebagai artinya upaya pendekatan pelayanan kita lah kepada masyarakat. Lalu juga sampai saat ini juga ada satu pertanyaan publik ya, bagaimana masyarakat umum luas ini belum tahu persis tentang bagaimana berlakunya aturan yang kode pos. Ini mungkin Pak Kepala harus informasikan. Ya, ini saya mau sampaikan bahwa kode pos itu sebagai bukti bahwa disitulah wilayah NKRI. Jadi kalau di satu titik, di satu pulau, di satu tempat yang memang betul-betul menurut kita pulau terluar yang selama ini bisa saja menjadi perdebatan, bisa saja menjadi tarik ulur antara satu negara dengan negara lain. Tetapi kode pos lah yang menentukan wilayah, batas wilayah tersebut. Nah, jadi tanpa kode pos pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau ada di kode pos, pemerintah dapat mengklaim bahwa itulah wilayah NKRI. Jadi begitu pentingnya kode pos, sehingga PT Pos Indonesia ini dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk menetapkan batas wilayahnya, wilayah NKRI dengan penetapan kode pos di setiap wilayah. Nah, jadi ada pulau-pulau terluar, sekarang kita kemana-mana di situ pasti sudah ada kode pos, karena kode pos itu dibuatkan dalam semacam tugu kode pos, nah, sehingga itu membuktikan bahwa itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh bahwa betapa pentingnya kode pos untuk wilayah NKRI. Lalu juga ada pertanyaan berikut lagi Bapak, yang terakhir ya Bapak. Ini selama ini juga kita tahu tentang adanya perangko yang dari Bapak Kepala sampaikan perangko, lalu juga ada meterai yang kita tahu bahwa sekarang ada meterai 3.000 dan 6.000 ya. Ini pasti berkaitan langsung dengan kehadiran di kantor pos. Betul. Kalau untuk perangko itu satu-satunya monopoli pos. Jadi perangko itu tidak bisa dijual oleh organisasi lain. Pertama, itu dicetak oleh Perum Polri dan memang itu untuk pemerangkon setiap pengiriman dokumen yang memakai identitas itu. Lalu kedua untuk meterai itu punyanya Menteri Keuangan ya, Dirjen Pajak lah dalam hal ini. Lalu penjualnya diserahkan kepada PT Pos Indonesia. Nah, pertimbangan karena PT Pos Indonesia juga merupakan
salah satu institusi pemerintah, agen pemerintahan. Nah, jadi ketersebaran outletnya ya sebegitu masif, sebegitu banyak, sehingga pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan menyerahkan penjualan materai koper 3.000 dan 6.000 kepada PT Pos Indonesia. Saudara pemirsa, dialog singkat ini tentunya membawa manfaat yang luar biasa bagi pencerdasan publik, khusus untuk masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya. Selama ini kita tentunya tahu persis bagaimana kehadiran real intervensi langsung PT Pos Giro Indonesia dalam kaitan dengan membangun komunikasi, mendekatkan yang jauh menjadi dekat, dan banyak hal yang selama ini kita nikmati langsung. Semoga dialog singkat antara Bung Frenko bersama Kepala Kantor Pos Cabang Kupang membawa dampak positif dalam kaitan pencerdasan publik. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Saya pribadi mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-75 tanggal 11 September tahun 2020. Semoga di usia 75 tahun ini RRI semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.